Orang dua bonsai, Wong Kampung, Raja Vlog, Jalan Kampung, Nana Rujak Channel, Dapur Mama Pio, Agnes Ruri, dan para tim kreator YouTube pemula seperti saya yang ada di seluruh dunia. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua ditambah lagi rezekinya, amin. Dan saya ucapkan selamat kepada channel YouTube Ing378 yang telah memenangkan giveaway dari kami. Dan di video ini juga kami menyelipkan clue untuk kalian yang subscribe dan menonton sampai selesai. Kembali lagi bersama saya, Asep Betot. Biar tidak banyak cincong dan spoiler di awal video, dikarenakan saya mau main layangan dulu di Arab Saudi bersama Raja Salman. Dan inilah Panji Manusia Millennium. Alah, dan inilah FPG. Kisah diawali dengan diperlihatkan di sebuah kota London, Inggris, tepatnya di sebuah panti asuhan. Bocil cantik yang bernama Sophie terbangun dari tidurnya. Setiap malam Sophie terbangun karena seringkali dia merasa takut. Dan entah kenapa, perasaan tersebut seringkali muncul ketika dia terbangun di jam 3 pagi. Di suatu malam, Sophie tiba-tiba mendengar sesuatu di luar. Ketika dia mencoba memeriksa keluar, Sophie melihat beberapa ekor kucing yang lagi berantem memperebutkan memperebutkan makanan yang ada di dalam tong sampah. Sebenarnya nggak ada yang aneh dengan hal tersebut, tapi tiba-tiba dan ya, Sophie yang ketakutan dengan cepat kembali ke dalam kamar dan bersembunyi di balik selimut. Sosok raksasa yang juga udah melihat Sophie kini berada di tempat luar jendela. Selama membawa Sophie, ternyata si raksasa ini cukup cerdas. Ketika bertemu dengan manusia, dengan cepatnya dia berkamuflase di dalam kegelapan. Dia bisa menjadi segala macam hal, seperti menjadi tembok, lampu jalanan, pohon, cangcut, beboko, batara karang, mantan yang susah dilupakan, dan pokoknya masih banyak lagi lah. Setelah melewati lembah-lembah, juga pegunungan, raksasa itu pun akhirnya tiba di sebuah lokasi yang bernama negeri raksasa. Sesampainya tiba di rumah si raksasa, Sophie yang masih berada di dalam selimut tidur pun langsung digantung, sementara makhluk itu mengambil pisau dan kemudian mengasahnya. Melihat hal itu spontan membuat Sophie menjadi takut. Dengan susah payah, Sophie pada akhirnya bisa keluar dari selimut. Perlahan-lahan dirinya kemudian sampai di jendela. Tapi sayangnya, karena Sophie ini nggak hati-hati, jadinya malah ketahuan deh. Mengetahui hal itu, si raksasa lalu mendekati Sophie sambil mengatakan kalau Sophie nggak akan bisa kemana-mana. Ternyata faktanya, si raksasa ini nggak ada niat buat memakan Sophie, alias dia memang nggak pernah mau untuk memakan manusia. Berbeda dengan 9 sosok raksasa yang berada di luar sana, mereka itu suka banget memakan manusia. Bukan cuma itu, semua raksasa yang ada di luar sana ukurannya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan raksasa yang ada di hadapannya Sophie. Makanya itu, oleh semua raksasa yang berada di luar, dia dijuluki si Ran alias si Kerdil. Ran sempat menyesal karena telah menculik Sophie, karena bisa saja orang tuanya Sophie menjadi khawatir. Tapi Sophie kemudian menjelaskan kalau dirinya itu hanyalah seorang yatim piatu, dan Sophie juga sebenarnya bersyukur karena udah diculik. I don't have a mother or father. I can't help thinking about you, poor. Selama berada di panti, Sophie merasa tidak bahagia. Hal itu dikarenakan si pemilik panti suka memperlakukan hukuman-hukuman yang berat. Contohnya mengurung anak-anak di ruang bawah tanah. Sophie lalu bertanya kenapa dirinya harus diculik. Ran pun menjawab, "Kamu nanya, kamu bertanya-tanya kenapa kamu diculik." Alasannya adalah karena Ran gak mau kalau nantinya Sophie menyebarluaskan berita tentang keberadaan raksasa, di mana hal tersebut bisa saja menimbulkan kehebohan yang pastinya akan membuat manusia menjadi tertarik dan memutuskan untuk memburu para raksasa. Sophie pun memohon supaya dikembalikan ke dunia manusia. Namun sayangnya Ran menolak dan meminta supaya Sophie tetap berada di sini untuk selamanya. Listen you, I is to an ucky-mucky end. You can't. Seandainya Sophie sekali saja kepikiran untuk keluar dari sini, maka bisa dipastikan para raksasa yang ada di luar akan menemukan Sophie dan kemudian memakannya. Perdebatan pun terus terjadi antara Sophie dengan si raksasa ini. Namun gak lama kemudian suasana menjadi tenang kembali. Akhirnya Ran mengeluarkan botol yang berisi sesuatu yang berwarna biru terang di dalamnya. Sophie yang penasaran kemudian bertanya tentang isi dari botol itu. Ternyata isi botol tersebut adalah sebuah mimpi. Selain bisa dilihat, di tempat ini mimpi itu merupakan sesuatu yang misterius, di mana sepanjang waktu mimpi akan terus mencari orang-orang yang sedang tertidur. Pembicaraan mereka kemudian terhenti ketika Ran membaca buku yang terbawa bersama dengan Sophie. Mengetahui kalau raksasa ini bisa membaca, Sophie pun kaget. Namun gak lama setelah itu perlahan Sophie pun mengantuk dan pada akhirnya dia pun tertidur. Mengetahui Sophie udah tidur, tiba-tiba Ran perlahan-lahan pergi sambil membawa botol yang berisi mimpi
mimpi tadi. Ternyata dia pergi ke bengkel miliknya. Di dalam ruangan tersebut terdapat banyak sekali mimpi. Sebotol mimpi berwarna merah yang merupakan dari mimpi buruk kemudian diambil dan dikeluarkannya. Lanjut. Selang beberapa lama Sophie terbangun tepat di jam 3 malam. Melihat si raksasa udah tidur, seketika Sophie merasa kalau dia punya kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini. Dia kemudian keluar lewat jendela dan langsung berlari secepat mungkin. Tapi sayangnya di tengah jalan tiba-tiba salah satu raksasa yang ada di luar terbangun dan menangkap Sophie. Lalu tiba-tiba... Dan ya, ternyata itu cuma sekedar mimpi. Masalahnya, mimpi buruk tadi memang sengaja dibuat untuk meyakinkan Sophie supaya dia tahu kalau berada di luar sana itu amat sangat berbahaya. Ran terpaksa harus memberitahu dengan secara seperti itu, karena kalau enggak Sophie bakalan terus merengek untuk dipulangkan. Pembicaraan mereka terhenti ketika pemimpin raksasa muncul dan masuk ke dalam ruangan. No. You to run. Why is you such a... Raksasa itu bernama Flash. Kedatangannya kemari adalah untuk meminta supaya mengobati luka di jarinya. Namun pas lagi mau diobatin, tiba-tiba Flash mencium bau manusia. Mendengar hal itu, Sophie yang lagi ngumpet seketika langsung rewas alias panik, di mana dia malah bersembunyi di dalam sebuah sayuran sejenis timun. Sialnya, karena Flash juga kebetulan lagi lapar, mendadak timun itu diambil juga dan berniat untuk dimakan. Tapi untungnya, Ran yang tahu kalau Flash ini sebenarnya enggak doyan sayuran, akhirnya berhasil meyakinkan Flash untuk enggak memakan timun tersebut. Wait! I hate vegetables. I'm taking this. Lanjut. Singkat cerita, Sophie kemudian dibawa ke sebuah ruangan. Di sini Ran lalu memandikan dan mengeringkan tubuh Sophie. Dia juga nggak lupa untuk memberikan beberapa tumpuk kain kecil yang bisa dipakai untuk menggantikan pakaiannya. Pada saat Sophie selesai, raut muka si raksasa sempat berubah ketika melihat Sophie berdiri mengenakan pakaian dengan jas yang berwarna merah. Sophie sempat bertanya, apakah ada yang salah dengan pakaian ini? Namun Ran nggak mau memberitahukan alasannya. Something the matter? Akhirnya Sophie mengetahui kalau pekerjaan Ran si teman barunya itu merupakan penangkap mimpi. Karena penasaran, Sophie lalu memohon supaya ikut diajak untuk menangkap mimpi. Awalnya Ran menolak permintaan itu, namun lama-lama setelah Sophie terus memohon dan merengek, pada akhirnya Ran pun lulus juga. Dia setuju untuk membawa Sophie bersamanya. Di jam-jam seperti ini, para raksasa biasanya lagi enak-enaknya tidur siang. Namun namanya apes, di mana tiba-tiba secara enggak sengaja mereka malah membangunkan raksasa yang sedang tertidur. Sophie melarikan diri di antara alang-alang. Dia berlari, dia kemudian bersembunyi, tapi enggak dengan Ran. Dia tertangkap dan dijadikan bahan lelucon oleh para raksasa. Bahkan mereka melempar tubuh Ran seperti layaknya sebuah boneka. Tapi untungnya tiba-tiba hujan deras disertai petir, di mana hal itu membuat para raksasa terpaksa harus berlindung di dalam gua. Kesempatan itu lalu dimanfaatkan Ran untuk segera pergi sambil membawa Sophie bersamanya. Di sini, Flash secara enggak sengaja menemukan selimut milik Sophie yang tersangkut di kakinya. Setelah itu, Sophie dan Ran tiba di sebuah lokasi yang bernama Negeri Mimpi, tepat di mana Ran biasanya menangkap mimpi. Entah itu mimpi yang buruk ataupun yang baik. Di tempat ini pula, Ran bisa mendengar segala macam bentuk kehidupan, seperti saling berbicara satu dengan yang lainnya. Sama seperti halnya mereka, semua tumbuhan, binatang, dan bahkan benda-benda langit sering berbicara banyak hal, mulai dari yang baik sampai hal-hal yang mengerikan. Bukan cuma itu, di sini Ran bahkan dipanggil dengan BFG, Big Friendly Giant, alias raksasa besar yang baik. Mendengar hal itu kini membuat Sophie malah memanggil si raksasa sebagai BFG. Ran kemudian membawa Sophie ke sebuah pohon besar, tepat di mana semua mimpi bermunculan dengan berbagai jenis warna. Tak sengaja Ran melihat sebuah mimpi yang berwarna keemasan yang dijuluki sebagai Fish Gold. Itu adalah salah satu jenis mimpi indah yang dikenal sangat langka. Singkat cerita, ketika berhasil ditangkap, mimpi tersebut rupanya sangat menyukai Sophie. Ran yang emang bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Fish God sebenarnya sudah tahu kalau mimpi yang berwarna emas itu adalah milik Sophie. Selain terdapat banyak sekali mimpi-mimpi yang indah, di tempat ini juga ada mimpi merah atau mimpi buruk. Ketika Sophie berhasil menangkapnya, dengan cepatnya Ran mengambil mimpi tersebut, kemudian memasukkannya ke dalam botol.
sambil memberitahu kalau mimpi buruk itu sangatlah mengerikan. Setelah selesai menangkap mimpi, dari sana Ran kemudian membawa Sophie kembali ke London dengan tujuan menuntaskan pekerjaan mereka, yaitu menyebarkan semua mimpi yang mereka tangkap tadi ke semua orang yang sedang tidur. Sambil dibantu sama Sophie, Ran mendatangi setiap rumah di mana penghuninya emang pantas menerima mimpi-mimpi tersebut. Dengan menggunakan trompet mimpinya, Ran dengan gercep alias gerak cepat menyebarkan mimpi indah kepada setiap orang. But I suspect he's hearing about me. Cangcut. Setelah beres dengan pekerjaan yang menyenangkan itu, mereka pun kemudian bergegas untuk kembali ke negeri raksasa. Tapi di tengah jalan, tanpa sengaja mereka melihat raksasa yang lain yang juga dalam perjalanan pulang. Ternyata para raksasa itu baru saja selesai memakan anak-anak di seluruh dunia. BFG yang menyadari kalau selimut milik Sophie sudah menghilang, tiba-tiba merasa khawatir. Di mana dia yakin kalau para raksasa itu kemungkinan sudah mengetahui keberadaan Sophie. Karena nggak mau mengambil resiko, dengan berat hati si BFG membawa kembali dengan meninggalkan Sophie di luar panti asuhan. Setelah terbangun, barulah BFG menjelaskan kalau dia harus melakukannya. Karena BFG nggak mau kalau sampai terjadi apa-apa dengan Sophie. BFG juga menceritakan kalau dulunya sebenarnya dia punya seorang teman manusia, namun naas nasibnya berakhir tragis ketika sahabatnya itu ditemukan dan kemudian dimakan oleh para raksasa. Dengan perasaan sedih, BFG terpaksa harus meninggalkan Sophie. Namun Sophie nggak mau. Dia nggak mau ditinggalkan sama sahabat barunya itu. Tapi BFG nggak peduli. Dia terus melangkah menjauh sampai mereka benar-benar berpisah. Sophie lalu kembali ke panti dan masuk ke dalam kamar. Sophie yang masih belum rela kemudian menyadari kalau BFG bisa mendengarkan berbagai bentuk kehidupan saling berbicara. Maka seharusnya dia juga bisa tahu apa yang akan dilakukan oleh Sophie sekarang ini. Rupanya Sophie kepikiran untuk melompat dari atas balkon dengan harapan si BFG akan muncul lagi dan menangkapnya. Sophie pun loncat di atas balkon. Lalu tiba-tiba... dan ya, BFG balik dan menyelamatkan Sophie. Lanjut, mereka berdua akhirnya kembali ke negeri raksasa. Tapi apesnya, pas baru aja nyampe di rumah, tiba-tiba para raksasa menerobos masuk dengan tujuan mencari manusia yang disembunyikan sama BFG alias Ran. Mereka mengobrak-abrik seisi ruangan. Namun untungnya Sophie berhasil menghindari para raksasa yang mencoba mendeteksi keberadaannya dengan cara bersembunyi di sebuah ruangan. Akhirnya BFG berhasil mengusir para raksasa dengan cara menakut-nakuti mereka menggunakan besi panas serta tambahan siraman seember air. Sophie yang berada di salah satu ruangan kemudian menyadari kalau tempat ini adalah rumah dari manusia atau sahabatnya yang dulu pernah tinggal bersama dengan BFG. Di dalam ruangan tersebut, Sophie melihat banyak sekali benda-benda yang bagus dan menarik. Salah satunya yaitu foto Ratu Victoria. Beliau adalah Ratu Inggris Raya. Ketika melihat foto tersebut, Sophie tiba-tiba mempunyai sebuah rencana untuk menyingkirkan raksasa-raksasa jahat. Dia berniat bertemu dengan Ratu Inggris Raya saat ini, yaitu Putri Elizabeth yang kedua, dengan maksud memberikannya mimpi buruk, di mana di dalam mimpi itu akan menceritakan tentang kemunculan para raksasa yang hobi memakan anak-anak kecil. Sang ratu kemudian akan memerintahkan tentara Inggris untuk melawan para raksasa. Ran juga akan lupa untuk menambahkan Sophie dan dirinya ke dalam mimpi tersebut supaya memberikan kesan kalau raksasa yang baik itu sebenarnya juga masih ada. Singkat cerita, malam pun gelap. BFG dan Sophie kemudian pergi ke istana kerajaan. Setelah berhasil mengelabui beberapa penjaga istana, mereka berdua akhirnya menemukan kamar dari sang ratu tersebut. BFG lalu meniupkan mimpi buruk buatannya kepada sang ratu. Lanjut, Ratu Elizabeth pun terbangun dari mimpi buruknya. Dua orang anggota staf kerajaan yang bernama Mary dan Asep Petot langsung masuk ke ruangan untuk menenangkan sang ratu. Dia bercerita kalau dia bermimpi sesuatu yang mengerikan, yaitu kemunculan sekelompok makhluk raksasa. Di momen ini Sophie lalu menunjukkan dirinya di jendela. Is there not, Mr. Tibbs? Ketika melihat Sophie, sang ratu lalu menyadari kalau sosok yang ada di hadapannya itu persis sama seperti yang dilihat ratu di dalam mimpinya. Sang ratu pun bahkan tahu kalau Sophie datang gak sendiri, melainkan bersama dengan satu sosok raksasa, yaitu BFG. Setelah melihat semuanya, kini sang ratu pun sekarang percaya. Dan misi mereka sekarang adalah melakukan perjalanan yang paling mengerikan supaya para raksasa jahat itu berhenti memakan manusia. Tapi sebelum itu, BFG dan Sophie harus ikut hadir dalam jamuan sarapan pagi. Sophie dan BFG benar-benar dilayani layaknya tamu kehormatan. Mereka disajikan makanan yang enak-enak, banyak, dan yang tentunya keretongan. Alah, tapi sayangnya
Ketika dikasih kopi, BFG malah nggak suka. Karena nggak suka dengan minuman seperti itu, BFG lalu menunjukkan dan berbagi minuman favoritnya yang bernama, ya itu baca sendiri, susah bahasa Inggris bosku. Intinya minuman ini bersoda dan siapa yang meminumnya dijamin perutnya langsung kembung. Lanjut, scene beralih ke Sophie dan BFG yang akan memimpin pasukan Inggris untuk masuk ke negeri raksasa. BFG rencananya akan menyergap para raksasa menggunakan mimpi buruk yang paling menakutkan. Tapi naasnya, BFG lupa membawa trompet mimpi miliknya. Dikarenakan rencana tersebut gak bisa ditunda, dengan gercepnya Sophie kemudian membawa mimpi buruk itu sendirian ke tengah-tengah para raksasa yang lagi tertidur. Namun tiba-tiba... Dan ya, para raksasa itu terbangun. Gak pakai lama, Sophie langsung melepaskan semua mimpi buruk yang kemudian masuk ke dalam pikiran para raksasa. Mimpi buruk tersebut berisi tentang perasaan bersalah atas semua kejahatan yang pernah dilakukan sama para raksasa ini, di mana mereka kemudian mulai menunjukkan rasa penyesalan. Tapi rupanya enggak dengan pemimpinnya, yaitu si Flash. Dia tampak gak menyesali semua perbuatannya. BFG yang gak mau terjadi apa-apa dengan Sophie kemudian ikut menolong. Namun apes, dia nggak bisa berbuat apa-apa ketika Flash menangkap tubuh mungil si BFG. Untungnya, tentara kerajaan Inggris langsung muncul, di mana mereka lalu menangkap semua raksasa menggunakan helikopter. Akhirnya semua raksasa itu lalu dibawa ke pulau antah berantah terpencil di tengah lautan. Sebuah lokasi yang nggak akan pernah ditemukan oleh siapapun. Sehingga dengan begitu, mereka nggak akan bisa memangsa manusia lagi. Bahkan, untuk menghukum para raksasa itu, sang ratu memberikan sayur timun aneh yang nggak disukai oleh para raksasa, termasuk biji-bijiannya, supaya bisa ditanam dan dinikmati untuk selamanya. Cangcut, setelah semuanya berlalu, Sophie kini bisa tidur nyenyak tanpa harus terbangun di malam hari. Sekarang, Sophie sudah diadopsi oleh Mary dan tinggal di istana. Suatu hari, Sophie terbangun dari mimpi indah yang dibuat oleh BFG, di mana di dalam mimpi itu, Sophie bersama BFG kembali ke negeri raksasa sambil menulis kisah petualangan mereka. Tamat. Jangan lupa subscribe, like, dan kalian juga bisa request, tinggal tulis judul video di kolom komentar. Untuk salam penutupan, kami mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati bosku. Hatur nuhun dan permios.